Oke, eh, ya, terus gue mau ngomongin sesuatu yang sangat menarik tentang teknik fisika. Maksudnya update terbaru dari teknik fisika. Gue baru tahu bahwa teknik fisika itu ya udah banyak perubahan. Mulai dari gedungnya sendiri berubah, banyak renovasi. Kemudian kurikulumnya juga berubah dari kurikulum 2021 ya, sebutannya kurikulum 2021, kurikulum 2000 sebelumnya kurikulum 2016 kalau nggak salah gitu. Gue sendiri dapat kurikulum 2016 mungkin ya, kurikulum yang lama. Dan untuk adik tingkat gue yang sekarang angkatan 2021, 2022, 2023 atau mungkin 2020 juga atau mungkin 2019 juga itu mendapatkan kurikulum baru, kurikulum 2021 mungkin ya. Nah, yang gue kaget dari kurikulum baru ini adalah ada 2 mata kuliah yang digabung jadi satu. Kemudian jumlah SKS-nya ada 5 SKS. Gila. Gila 5 SKS cuk. Bayangin anjir, kayak lu kuliah dari pagi sampai siang cuma matkul satu itu doang. Nggak ada lagi gitu, nggak ada istirahatnya. Nggak tahu gua, katanya sih ada istirahatnya ya di tengah-tengah, tapi ya harusnya sih kalau 5 SKS misalnya dihajar satu hari ya nggak ada istirahatnya. Paling istirahatnya ya kalau dosennya mau istirahat gitu, kalau dosennya ngasih istirahat. Kalau nggak ada istirahatnya cuy. Bayangin 5 SKS, gue baru pertama kali dapat mata kuliah 5 SKS. Masalahnya bukan jumlah SKS-nya ya. Gue aja mata kuliah yang gue nggak seneng gitu, gue nggak sukai, 3 SKS aja atau 2 SKS aja muntah-muntah cuk. Apalagi 3 SKS, apalagi 5 SKS. Gue ada matkul yang paling gue nggak suka itu matkul apa ya, fisika material, FISMA, detekvis. Gue nggak suka karena, atau gue susah bener kayak ngafalin fisika material atau rumusnya gitu, atau ya gimana. Mungkin juga karena dosen yang mengampu juga mungkin ya cara ngajarnya nggak sesuai dengan cara belajar gue gitu. Jadinya gue nggak dapet sense dari belajar FISMAT. Nah, FISMAT aja itu 2 SKS. Tapi dari pertama gue masuk kelas sampai keluar, wah kagak ada mood gue sumpah itu belajar FISMAT. Maka FISMAT gue cuma ya C kali, atau mungkin B, itu juga mungkin berdasarkan ngerjain tugas doang gitu. Tapi ilmunya kagak dapet. Mungkin emang guanya aja kali yang goblok ya. Tapi ya itu 2 SKS tuh gue udah nggak mood banget anjir kalau masuk kelas itu. Udah mata kuliah wajib kan, jadi harus diambil mau nggak mau. Ya udah gue datang ya FISMA kan ya, hari ini FISMA. Malas banget gue kuliah. Nah, gimana bayangin lu 5 SKS dan mata kuliah itu misalnya mata kuliah yang nggak lu suka, buset bisa mampus lu. Kayak men, lu 5 SKS tuh berapa sih? 1 SKS 50 jam kan? 50 menit kan? Berarti 5 SKS 50 kali 5, 250 menit. 250 menit itu sekitar 250 bagi 6, 4 jam coy. 4 jam lebih. 4 jam lebih ya ampun. Dan belajar matkul itu gila, nggak muntah loh. Nggak, gue nggak habis pikir sih kurikulum yang baru ini. Gue nggak tahu tujuannya apa. Mungkin coba gue nanti riset ya tentang kurikulumnya. Sebenarnya apa sih tujuan kurikulum baru ini gitu. Dan mari kita berpikir secara orang awam, atau ya secara logika aja ya. Nanti kita lihat apakah tujuannya itu make sense gitu dengan menggabungkan 2 mata kuliah menjadi satu. Nah, mata kuliah ini yaitu adalah mata kuliah kalkulus elementer kayaknya ya, kalkulus elementer dan kalkulus vektor. Kalau gue dapat kurikulum ini fix gue mungkin kalkulus elementer sama mata kuliah ini 5 SKS ini gue bakal ngedrop banget IP gue. Mungkin gue bisa nasakom. Yang paling lucu adalah di angkatan sekarang ini
Nasakom udah jadi hal yang lumrah, cok. Anjir kata gue, gila gokil. Nasakom sama IP2 gitu, IPK2, IP2 udah jadi hal yang biasa anjir kata, buset dah. Baru kali ini gue ngelihat angkatan yang ngerasa IP2 itu kayak ya udah semua orang dapat IP2 gitu tuh wajar gitu. Wah gila itu. Atau gue bingung apakah itu sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan ya. Katanya di semester 2 tuh katanya banyak yang drop jauh gitu. Ya gue di angkatan gue juga sebenarnya semester 2 juga banyak yang ngedrop, tapi banyak juga yang masih bagus gitu. Dari semester 1, 2 itu masih bagus. Nah sekarang semester 2 ada drop jauh. Kata gue anjir. Dan semester 2 ya, dan 5 SKS itu ada di semester awal. Gue nggak tahu semester berapa ya, kayaknya seingat gue semester 2 ya, semester 2. Jadi semester 2 tuh ada 5 SKS, ada yang mata kuliah 5 SKS. Dan kalkulus elementer gue masih oke lah. Pas zaman gue belajar kalkulus elementer enak, dosanya juga enak gitu. Nah bagian kalkulus vektor gue nggak dapet sense-nya tuh, nggak dapet sense belajar kalkulus vektor. Terus udah mana susah ya. Gue tuh kelemahan gue tuh di matematika adalah matematika ruang gitu. Jadi kalau vektor kan kita juga harus paham arah ya, arah z, y, x gitu. Bentar, matiin heater gue. Heater airnya udah mendidih tapi heaternya nggak mati ya wes lah. Nah jadi di gue tuh kalkulus elementer tuh lumayan enak karena dosennya diampu oleh Pak Ferdi dan Bu Ita waktu itu, dan itu merupakan dosen the best lah di Tekvis. Ngajarnya enak, ulangannya juga enak, ujiannya juga enak gitu. Tapi gue yang paling gue sukai dari dosen itu adalah ngajarnya enak. Jadi gue dapat ilmunya, even gue nggak bisa ngerjain ujiannya, yang penting gue dapat ilmunya gitu. Terus kalkulus vektor itu diampu Pak Nopriadi, kayaknya full 1 semester ya. Nah itu gue cara belajar beliau sama cara ngajar beliau dan cara belajar gue tuh kayaknya nggak sejalan, nggak sefrekuensi. Jadi ya udah gue nggak ngerti kalkulus vektor dan akhirnya gue cuma dapet C. Sebenarnya ya kalau gue bisa kalkulus vektor, kayaknya gue machine learning jago deh. Soalnya machine learning ada juga yang ngurusin vektor gitu, yang pakai vektor. Kan matrix gitu kan, matrix 2 dimensi, 3 dimensi gitu kan, itu vektor kan ya. Mungkin gue udah jago sekarang machine learning, mungkin gue udah di Google sekarang. Woi. Kata juga sih. Tapi emang kalau bego mah bego aja sih gue. Harus apa namanya? Ya itu lagi, baik lagi ya ke 5 SKS. Bayangin kalkulus elementer dan kalkulus vektor digabung jadi 1 5 SKS, dan lo harus belajar itu. Dengan ya nggak semua orang suka matematika. Gue beruntung suka matematika dari SMA gitu. Tapi nggak semua orang suka matematika kan. Dan semua orang juga nggak belum tentu nemu belajar yang enak matematikanya. Belajar matematika yang enak itu belum tentu nemu. Nah makanya gue agak bingung sih, kenapa 5 SKS gitu, kenapa digabung gitu. Dipisah aja udah susah, apalagi digabung. Ya kan? Dipisah aja banyak yang ngulang, apalagi digabung cuy. Gak habis pikir gue, gak tahu kenapa ya, kenapa digabung ya. Gue belum baca kurikulumnya, tapi gue prediksi kalau ada yang digabung berarti ada yang ditambah, atau iya mungkin ada ditambah matkul gitu tambahan. Soalnya itu kayak ngeringkas kan ya. Sebenarnya kalkulus vektor 2, kalkulus elementer 3 digabung 5. Sebenarnya ya kalau dari jumlah waktu sih nggak nambah, nggak berkurang sih ya. Tapi kenapa digabung?
Nggak tahu apa sama-sama apa gara-gara wah sama-sama kalkulus nih depannya gabung gitu kan nggak lucu ya kalau menentukan kurikulum cuma gara-gara kalkulus elementer, kalkulus vektor sama-sama kalkulus gabung jadi satu ya nggak gitu dong konsepnya. Jadi kocak sih, lucu banget kalau misalnya cara menentukan kurikulumnya kayak gitu. Gila ngakak gue. Tapi ya oke lah, gue perlu baca kurikulumnya dulu. Habis aneh aja, kasihan sih sebenarnya. Lebih ke kasihan buat orang-orang yang kayak gue, yang harus belajar mati-matian. Gue nggak dibekali dengan otak yang pintar ya. Gue selalu belajar mati-matian untuk ngejar gitu, untuk catch up sama perkuliahan. Kasihan gitu dikasih di 4 jam. Gue juga kalkulus elementer walaupun gue suka 3 SKS itu juga setelah 3 SKS gue pengen istirahat. Udah nggak dapet nih, kepala gue tuh nggak dapet gitu, nggak masuk lagi materi-materi dari dosen kalau terlalu lama. Kalkulus vektor apalagi 2 SKS doang cuy, cuma 100 menit, nggak nyampe 2 jam. Nggak ada yang masuk kepala gue nih kalkulus vektor. Sial. Bisa ya atau udah kayaknya gue gue juga nggak tahu sih mau ngapain. Intinya wow aja, intinya wadidaw, why gitu, why. Woi, gue pakai bahasanya Coki, why kenapa. Oke, ya pokoknya itu keresahan yang gue terima dari perubahan di teknik fisika. Ya gue di sini cuma bisa berpendapat, mungkin gue tidak akan bisa mengubah kurikulum gitu hanya karena video gue ini. Tapi semoga bisa ditonton oleh alumni teknik fisika dan bisa ngasih solusi, dan juga ya kalau ditonton oleh mahasiswa teknik fisika sekarang gitu yang masih berkuliah di Tekfis, ya semoga lancar-lancar aja ya, walaupun mungkin udah lewat, atau mungkin untuk mahasiswa yang akan masuk ke teknik fisika ya kalian akan menghadapi seperti itu. Jadi persiapkan diri kalau emang mau masuk teknik fisika, bahwa kalian akan menghadapi kuliah 5 SKS, kalkulus elementer dan kalkulus vektor. Jadi semangat belajarnya buat yang masih kuliah, semangat belajarnya. Pasti ya suatu saat kalian akan mungkin akan mendapatkan hikmah dari apa yang kalian pelajari gitu. Semoga juga ada manfaatnya juga. Mungkin kelihatannya sangat berat kali ya 5 SKS gitu, wah udah kayak nggak masuk akal nih belajar mata kuliah 5 SKS. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin berguna dari 5 SKS ini, entah kemampuan under pressure atau endurance kalian teruji gitu dengan 5 SKS, dengan wah gila 4 jam belajar nonstop, atau mungkin dari mata kuliahnya sendiri. Pasti ada yang bisa diambil dan berguna di dunia karir, dunia kerja gitu. Jadi semangat untuk kalian mahasiswa teknik fisika atau calon mahasiswa teknik fisika UGM, tetap bersemangat belajar. Pasti suatu saat teknik fisika UGM akan menjadi lebih baik lagi, bahkan akan menjadi jurusan yang menjunjung tinggi, yang terbang tinggi, walaupun jurusan kita adalah jurusan yang paling rendah posisinya dibandingkan dengan jurusan lain, karena kita ada di dataran rendah. Jangan takut sama jurusan lain. Jurusan kita tuh udah paling jurusan avatar gitu, udah paling bisa, istilahnya udah kalau di One Piece, gue lagi suka One Piece nih. Kok biasanya kalau di One Piece, kalau temen-temennya Zoro,
Nami dan lain sebagainya udah kewalahan, ya satu-satunya penolong adalah si kaptennya sendiri. Jadi kaptennya sendiri ya harus bisa membantai semua musuh yang nggak bisa dilakukan oleh teman-temannya, dan itu adalah tugas detektif fisika. Begitu. Jadi itu aja pemikiran gue, keresahan gue yang pengen gue sampaikan di video ini. Dan oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.